Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sahrul Hidayatullah dengan NIM 1903020068 dan rekan saya Alifai Baituwohi dengan NIM 1903021114. Kami di sini membahas tentang akuntansi ijaroh. Selanjutnya penjelasan tentang ijaroh. Apa itu ijaroh? Ijaroh adalah akad memindahkan hak guna atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Secara etimologi, ijaroh disebut juga upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa dan mengontrak atau menjual jasa dan lain-lain. Prinsip ijarah sendiri sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya hanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya barang, maka pada ijaroh bisa berupa jasa. Setelah kontrak berakhir, penyewa mengembalikan barang tersebut kepada si pemilik. Nah, di slide ketiga ini dijelaskan secara ringkas dengan diagram alurnya dari nasabah ke bank syariah, terus bank syariah ke supplier, dari supplier akan menghasilkan objek sewa, dan objek sewa tersebut akan disalurkan lagi kepada nasabah. Dan untuk penjelasan lebih jelasnya akan ada pada slide selanjutnya. Pada slide keempat ini ada kewajiban LKS atau Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijaroh. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa yang pertama menyediakan aset yang disewakan. Nah, kenapa tadi digambarkan dengan diagram yang bank syariah terus ke supplier? Nah, di sini perannya itu untuk menyediakan aset yang disewakan. Terus yang kedua menanggung biaya pemeliharaan aset. Dan yang ketiga menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Terus kewajiban nasabah sebagai penyewa. Yang pertama membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakan sesuai kontrak. 2. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan atau tidak material. Yang ketiga, jika aset yang disewa rusak, bukan dari penggunaan yang dibolehkan juga, bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Dan yang slide kelima ada syarat ijaroh. Yang pertama pernyataan ijab dan kabul. Terus yang kedua pihak-pihak yang berakad, yaitu ada pemberi sewa dan penyewa. Pemberi sewa itu seperti pemilik aset, terus lembaga keuangan syariah. Sedangkan yang penyewa ada pihak yang mengambil manfaat atas aset, terus pengguna aset dan nasabah. Dan yang ketiga objek kontrak, yaitu pembayaran atau sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Dan yang keempat sighot ijaroh adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa. Dan yang slide ke-6 tentang ketentuan objek ijaroh. Yang pertama, objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
Dan yang ketiga, pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan sesuai dengan syariah. Dan yang keempat, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Dan yang kelima, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Yang keenam, sewa adalah sesuatu atau harga yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alifai. Lalu selanjutnya jenis akad ijarah. Yang pertama, berdasarkan objek yang disewakan. Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Ini bisa disebut juga sebagai upah. Lalu yang kedua ada berdasarkan exposure draft PSAK 107. Yang pertama itu adalah ijarah merupakan akad perpindahan hak guna atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu tersendiri. Lalu yang kedua ada ijarah muntahiyah bid tamlik atau IMBT, merupakan ijarah dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Yang terakhir, berdasarkan jual dan sewa kembali atau transaksi jual dan ijarah. Yang pertama, jenis ijarah seperti ini terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Yang kedua, alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Dan transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjual akan mengakui keuntungan atau kerugian dari aset ijarah tersebut. Untuk sumber hukum dari akad ijarah itu terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang penggalan dari ayat tersebut itu berbunyi wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Untuk ayat ini itu bisa diterangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain, hendaknya memberikan upah kepadanya. Dalam hal ini, menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi yang dibayar bukan air susunya, melainkan orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu. Untuk perbedaan antara akuntansi ijarah dan leasing itu yang pertama dari objek. Dalam ijarah, objek yang disewakan dapat berupa aset maupun jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat dari aset tersebut sewa menyewa. Sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja itu disebut upah mengupah. Dalam leasing hanya berlaku untuk sewa menyewa aset saja. Dengan kata lain terbatas pada pemanfaatan aset. Dengan demikian, ijarah memiliki cakupan yang lebih luas daripada leasing. Dan perbedaan yang kedua itu metode pembayarannya. Dalam ijarah, metode pembayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewakan atau contingent to performance.
Untuk perbedaan yang ketiga itu perpindahan kepemilikan. Di akad ijarah itu tidak ada perpindahan kepemilikan, dan untuk IMBT janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad. Dan sedangkan untuk leasing, sewa guna operasi, tidak ada transfer kepemilikan, dan sewa guna dengan opsi itu memiliki opsi membeli atau tidak membeli akhir di masa sewa. Lalu untuk jenis leasing lainnya, di ijarah itu terdapat lease purchase, tidak dibolehkan karena akadnya gharar, dan di Islam kita tahu kalau transaksi yang mengandung gharar itu tidak diperbolehkan. Dan untuk di leasing yang disebut lease purchase itu dibolehkan, dan sale and leaseback itu diperbolehkan. Untuk jurnal transaksi bagi pemberi sewa itu yang pertama biaya perolehan. Biaya perolehan ini si pemberi sewa itu memperoleh aset ijarahnya dengan cara membelinya atau dengan cara kredit. Yang jurnalnya itu aset ijarah di debit dan kas atau utang di kredit. Dan untuk penyusutan aset ijarah itu penyusutan jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan atau diamortisasi, maka penyusutan atau amortisasinya diperlukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaat. Dan jika ijarah untuk akad jenis ijarah, maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusunan adalah pada saat periode akad ijarah, yang jurnalnya itu beban penyusutan di kredit, beban penyusutan di debit pada akumulasi penyusutan di kredit. Untuk pendapatan sewa, ini pendapatan sewa diperoleh dari yang menyewa, itu kas atau piutang di debit dan pendapatan sewa di kredit. Untuk pendapatan sewa ini diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, selanjutnya jurnal transaksi untuk penyewa. Yang pertama ada beban sewa. Jurnalnya itu beban sewa di debit, kas atau utang di kredit. Ini merupakan transaksi pembayaran sewa oleh penyewa kepada pemberi sewa. Dan untuk transaksi selanjutnya itu ada pemeliharaan aset. Untuk pemeliharaan aset itu terdapat dua tanggungan. Yang pertama menjadi tanggungan penyewa, dan yang kedua menjadi tanggungan pemberi sewa. Kalau misalkan yang pertama ini ditanggung oleh penyewa, itu jurnalnya beban pemeliharaan ijarah pada kas. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiyah bin ta'li atau IMBT melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Apabila pemeliharaan itu menjadi tanggungan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi kami dapat diterima dengan baik, dipahami dengan baik oleh teman-teman mengenai akuntansi ijarah. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.